Tapi karena faktor-faktor lain, ya, misalnya dia kalah, atau dia bukan bagian dari yang menang, atau dia kecewa sama orang tersebut, dia dari dulu punya kebencian kepada orang tersebut dan sebagainya itu. Ya kita lihatlah hari-hari ini kan ada politisi senior kita yang juga tiba-tiba keluar dan meledak gitu. Abang nyangka nggak sih Pak JK kayak gitu? Saya nggak bilang nama ya. Nggak apa-apa Bang, ini kan ruang ekspresi kan, bebas bicara. Menurut saya itu bagian dari politik kita masih didominasi oleh perasaan. Dan oleh sebab itu saya mengajak ya, terutama kampus dan akademisi, coba kita mulai pikirkan politik ini secara rasional. Gitu. Nah, kalau itu jauh lebih sehat bagi bangsa kita. Iya, kalau yang namanya bagaimana aspirasi, kemudian juga kritik, ya BEM, junior-junior abang, ya mereka juga bersuara kan. Apalagi UGM kenceng banget tuh, ada satu figur di sana. Tapi abang tadi udah sebut tuh, sampai tokoh senior. Saya kan gini bang, saya juga nggak nyangka ya, sampai kemudian Pak JK tuh keluar dan pada akhirnya menyebutkan kalau tanpa beliau, Pak Jokowi tidak akan jadi presiden. Nah, saya mau denger nih tanggapan Bang Fahri soal itu. Kalau Anda lihat seluruh anatomi pembicaraan saya dari dulu, itu saya menghindari bicara tentang orang. Ya. Berusaha tidak bicara peristiwa, tapi kadang-kadang itu penting. Dan saya berhenti pada hanya bicara konsepnya. Anda lihat pada pembukaan tadi. Karena membicarakan tentang orang itu kadang-kadang melahirkan subjektivitas, dan orang itu rupanya punya itu tadi perasaan. Orang itu tersinggung, tapi kalau saya bicara pikiran itu tidak tersinggung. Pikiran itu tidak kecewa. Iya. Nah, itu sebabnya saya melihat peristiwa. Tadi saya sudah kasih frame